مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا نفس لا تكنتي من زلة عزمت إن الكبائر في الكفران كالأمام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي الكرام الوجه والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم خمسة أطفي بها أرى الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاتمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu fuqara. Anzil alainal quwwatan anzil alainal ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'lal wa bil baqil qallad fi qalbi nabika wa rasulika bismikal a'zam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddis an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizunil qur'an wa taftahu li biha wa tufahhimni minhul ayah wa taftahu li biha nurul jannah wa nuran na'im wa nurin nazaril wajhikal karim wa ala alihi wassalam. Mari kita membacakan doa awal kajian agar apa yang kita niatkan menjadi ladang pahala dan menjadi free pass ya, sebuah tiket masuk surga kepada Rasulullah, karena kita dengan mengikuti kajian ini kita mengakui diri kita, mengkonfirmasi diri kita kepada Rasulullah bahwa kita adalah umatnya yang beruntung itu dan menjadi ahlul bait ya, menjadi keluarganya. Dan juga karena Fatihah yang kita niatkan ini, semoga saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita, mereka yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, mereka yang sedang berusaha dimudahkan usahanya, mereka yang sedang tender dimenangkan tendernya, mereka sedang promosi jabatan dimudahkan jabatannya, wa ala ali kulli sholihah wa bi barakati du'a nawaitu ta'alluman wa ta'ala wa nafa wal intifa wal muzakkar wa tazkir wal ifada wal istifada wal hasarat tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa yuzal mursalin wa ilhaman malaikatul muqrabin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa rabbi zidni ilman. Syahadallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi yang memiliki bukunya halaman 63 ya. Sorry, 60 ya, 63, 64 ya. Paling paragraf bawah, 63, 64. Cetakan Beirut. Syekh Ahmad An-Naisaburi. Dalam kitab Qisasul Anbiya ya. Mari kita mulai, kita masih membahas tentang kisah Nabi Allah Soleh ya. Jadi kemarin di episode sebelumnya, episode 116 di tanggal 17 September 2025 itu ada karakter antagonis disebutnya Soduk dan Unaiza. Soduk dan Unaiza ini adalah wanita kaya raya di antara kaum Samud ini, dan mereka kenapa ingin membunuh untanya Nabi Soleh? Karena untanya Nabi Soleh ini terlalu besar, sehingga mereka menyuruh Qadar dan Musda dan 7 orang lainnya untuk membunuh unta Nabi Soleh. Mari kita lanjutkan kisahnya. Falakiyahum Hadiyat bin Muballigh Khal Qadar wa kana azizan min ahlil hijr. Ya, kemudian 9 orang tersebut ya yang diperintahkan oleh Unaiza dan Soduk ini dihadang oleh Hadiyat bin Mulaqah ya. Muballigh Khal Qadar ya, ini Falakiyahum ya, dihadang ya. Khal itu paman dari Qadar ya, Khal Qadar, paman dari Qadar. Wa kana azizan min ahlil hijr. Dan ini si Hadiyat bin Mulaqah ini adalah seorang yang berpengaruh ya, tokoh masyarakat di penduduk Hijr. Wa Zara bin Ghanam min dairah akhi Musda wa Sahal lam taskuri isma'ahum ya. Ya, saudara dari Musaddi dan 5 orang lainnya yang tidak disebutkan namanya. Ya. Lanjut ya. Wajtami ala akhirun naqah ya. Maksudnya mencegat apa nih? Dihadang oleh Hadiyat Mulaqah. Wajtami mereka bersatu untuk ala aqarin naqatu ya, untuk membunuh untanya Nabi Allah Soleh. Qala Sudi wa ghairuhu. Kemudian Asudi dan yang lainnya berkata, "Uhiyallahu ila Soleh an qaumuka sayu'akiruna naqatu." Wa qala lahum zalik ya. Jadi As-Sudi ini dan orang-orang yang lainnya ini berkata, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Soleh bahwa kaumnya itu akan membunuh unta tersebut. Maka Nabi Allah Soleh mengatakannya kepada mereka, faqala zalik gitu ya. Faqalu ma kana linaf'ali zalika ya. Ngapain kami melakukan seperti itu? Kata kaumnya Nabi Allah Soleh. Faqala innahu sayuwallidu fi syahrin kam haza gulamin yu'akkiruha wa yakunu halakakum ala yadaihi ya. Kemudian Nabi Soleh ini mengatakan nih kepada mereka, akan lahir di bulan ini seorang anak laki-laki sayuwalladi fi syahrin kam haza gulam, seorang anak laki yu'akkiru yang dia itu akan menyembelihnya ya. Maksudnya ini Nabi Allah Soleh ini, kalian gak usah bunuh onta ini gitu, biar aja tuh anak kecil itu, salah satu anak kecil yang akan membunuh onta itu. Ini bukan prediksi ya, penglihatannya Nabi Allah Soleh gitu. Halakakum ala yadahida, dan kebinasaan kalian akan terjadi melalui tangannya gitu ya. Faqalu, kemudian umatnya itu Nabi Allah kaum Samud ini berkata, la jarama la yuwallidalana fi hadzal syahri
waladun illa qatalana lahu, ya. Kalau begitu nih la jarroma, ya kalau begitu ya la yuwallidana, ya la yuwallidalana, anak-anak kami yang lahir fi hadzal syahr, di dalam bulan ini, waladun, anak itu, illa qatalnaha, ya sesungguhnya kami akan membunuhnya, qatalnahu, ya gitu. Fawallidu ditas'atin minhum fi zalika syahri tis'atu banina fazabahu auladahum, ya maka 9 orang itu, ini ada 10 orang, ya mereka melahirkan minhum fi syahri tis'at banina fazabahu, mereka sembelih itu auladahum, anak-anak mereka. Ini agak-agak ini ya, agak-agak seperti Nabi Allah Khidir begitu. Jadi memang ini syariatnya Nabi Allah Soleh ini membunuh ini atas perintah wahyu Allah, ya. Jadi ya ini mungkin juga bisa jadi ini cerita Israiliyat, tapi bisa jadi juga kebenaran ini mungkin gitu. Karena ini perintah Allah gitu. Seperti Nabi Allah Khidir membunuh anak kecil yang tidak berdosa menurut Nabi Musa. Waladun lil asyari, dan anak yang ke-10 ibni fa'abi ayyuzabihu abanahu, ya. Dan anak yang ke-10 ini ada 9 orang, ya. 10 orang, 9 membunuh anaknya, 1 orang meninggal karena dia nggak punya anak. Wa kana baqarahu lam yuwalladalahu qabala zalika sayun. Karena ini adalah anak pertamanya, dan dia nggak mau menyembelih gitu. Karena dia sebelumnya sendirian, bukan sendirian. Ini anak pertamanya, jadi bakar, anak yang dia tuh nggak punya anak tadinya gitu. Ini anak pertamanya. Jadi dia nggak mau bunuh. Wa kana ibnul asyira ibnul asyira azraqa ahmar, ya. Anak yang ke-10 ini, dari 10 orang itu dia punya anak, dilahir nih 9 orang dibunuh. 1 orang ini yang 10 orang, yang orang ke-10 ini punya anak, dia arzaqa, yaitu biru ahmar. Arzakun ahmaro, ya, mubtada khobar, biru kemerah-merahan gitu. Ini kayak orang kulitnya biru tapi kemerah-merahan gitu. Fanabat nabatan syari'an, ya, dia anak tersebut tumbuh dengan sangat cepat gitu. Syari'an, fanabat nabatan syari'an, dia tumbuh ya gitu. Kan nabat itu artinya tumbuh, ya, wanahlah, dan tumbuhlah korma. Wakana iza marabitis saati waraahu nadamua ala zubiha auladahum, ya. Jadi ketika 9 orang tersebut nih, yang tersebut tadi itu, ketika dia mendengarkan sabda tamanya Nabi Allah Soleh, dia merasa rugi melihat 1 orang ini yang anaknya nggak disembelih gitu. Sebenarnya ini melanggar ini karena nggak membunuh anaknya. Mereka menyesal gitu, ya. Nadimua, menyesal. Waqalu, dan dikatakan, lau kana abna'ana ahya'an lakana wa mislahaza, sesungguhnya seandainya laukana, kalau saja anak-anak kami ini tidak kami bunuh, ya, hidup ahyaan, lakana wa, sesungguhnya anak-anak kami ini mislahaza, seperti ya anaknya ini gitu. Anak 1 orang ini gitu. Anak yang biru kemerah-merahan. Faghadiba tis'ata faghadibu atis'atu, ya, maka
memarah lah gitu. 9 orang tersebut marah ala solihin kepada Nabi Allah Soleh, li'annahu karenanya Nabi Allah Soleh karena menjadikannya sababun qatalun auladahum, ya. Karena Nabi Allah Soleh ini kami jadi bunuh anak kami nih begitu. Fataqasamua, lalu mereka bersumpah billahi, dengan nama Allah, linubayyitinnahu, akan menyerang ini kepada Nabi Allah Soleh wa ahluhu, dan keluarga atau pengikut Nabi Allah Soleh. Qalu, dikatakan pada ini yang mengatakan kaumnya Nabi Soleh, nahruju fanuriyan nasa anna qad kharajna lisafarin, ya, lisafarin, ya, kita keluar aja nih malam-malam gitu kata mereka, ya, kita keluar malam dan bilang kepada penduduk Samud, ya, orang-orang Samud, kalau kita ini mau bepergian, mau rihlah, mau healing, mau halan-halan, mau jalan-jalan. Fanati, maka aku datang al-ghor, ya, maka aku akan datang ke gua, fanumakkinu fihi, dan menetap di dalamnya, hatta iza kana lail, sampai ketika malam hari, wa kharaja Soleh, dan Nabi Allah Soleh keluar ila masjidahu, ya, dari masjidnya, atainahu fanuqatiluhu, ya, maka kami, ya, akan membunuhnya begitu. Summa narju ilal ghor, kemudian kami menuju gua, fanumakkinu fihi, dan bersembunyi di dalamnya, bersemayam. Summa nunassirufu, lalu ba'da zalika ila rihalina fanaqulu. Nah, ini mereka nih melakukan siasat untuk membunuh Nabi Allah Soleh begitu. Ini diceritakan juga dalam Quran surat An-Naml ayat 49. Ma syahidna mahlika ahli wa inna lasadiqun, bahwa kami tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu, dan sungguh kita orang-orang yang benar, ya. Ini kalau kita baca dulu, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu summa lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita pasti akan menyerang dia, Nabi Allah Soleh, bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya, pada keluarga-keluarganya Nabi Soleh, bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaannya Nabi Allah Soleh dan keluarganya itu, dan sungguh kita orang-orang yang benar, ya. Ini dicatat, ya, kisah ini dicatat di Quran surat An-Naml ayat 49. Wa kana solihun, solehan kana, ya, jadi mansub. Wa kana solehan la yanamun al-lailu la yanamil laili ma'hum fil qarya. Akan tetapi Nabi Allah Soleh ini tidaklah bermalam bersama mereka di desa. Wa kana ya'uwiya ila masjidi yuqalu lahu masjidun solihun yubayyitun fihi fil lailin, ya. Mereka pergi ke sebuah masjid yang dikenal Masjid Nabi Allah Soleh, Masjid Soleh, dan bermalam di sana. Jadi Nabi Allah Soleh ke masjid gitu. Faiza asbahan atahum wa'azamuhum wa zakrohum. Ketika pagi tiba, Nabi Soleh memberi nasihat kepada mereka dan mengingatkan mereka gitu.
Faiza amsan, maka ketika malam kharaja ilal masjidi faba'ata fihi. Ya, pergi ke masjid dan bermalam di sana. Ini Nabi Allah ya, masih mengingatkan nih tadi nih umatnya itu ya. Orang-orang yang ingin membunuhnya. Falamma dakhalul ghar wa admaru annahum yakhrujuna bil laili fayaqtulunahu. Masyaallah. Saqatat alaihim sahratun minal ghar faqatal tahum. Jadi ketika orang-orang yang hendak ingin membunuh Nabi Allah Soleh ini, ya, malam pada hulawar wa mar annahum yakhrujuna bil laili fayaqtuna. Ketika dia ingin membunuh Nabi Allah Nuh, saqata alaihim sahratun, ya. Saqatat alaihim. Sebuah batu jatuh alaihim sahratun. Kepada mereka sebuah batu. Minal ghar faqatalathum, maka terbunuhlah mereka, gitu ya. Jadi orang-orang yang membunuh Nabi Allah Soleh ini terbunuh ketika dia sedang berbuat makar di dalam gua. Ketika dia mau keluar di malam hari, malah mereka yang terbunuh gitu. Fantolaqa rijalan mimman kana qad attali ala zalika ilal gharri hatta qatalahum, ya. Maka beberapa orang, maka mengetahuilah seorang lelaki di jalan, ya, karena qad attali'ah, ya, untuk mengetahui ala zalika, atas tadi itu proses orang-orang yang membunuh Nabi Allah Soleh malah terbunuh, ilal ghar hatta qatalahum, sampai terbunuhnya mereka. Fajma ahlul qarya ala aqarin naqaya, maka ini menyebabkan semakin ingin membunuhnya orang-orang kaum Samud, ya, kaumnya Nabi Allah Samud ini semakin ingin membunuh sapinya Nabi Allah, ontanya Nabi Allah Soleh. Faqatalahum faizahum radihun radihon sengaja. Faizahum radihon, mereka pun menyerah. Farja'u, mereka berbalik, ya, yasyahuna fil qarya, yusayhun, mereka saut itu bersuara, yusayhun berteriak, yusayhuna ada orang-orang banyak, ya, isim mustatir dari nahnu, dari mereka, nahnu, mereka, kami berteriak gitu ya, sambil berteriak-teriak fil Korea, di kampung mereka. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ma qana'an solihan an amruhum biqatilin auladahum hatta qatalahum. Wahai orang hamba Allah soleh, tidak puas katanya gitu. Dia tidak hanya membunuh anak kami nih yang 9 orang tadi itu terbunuh, dia juga membunuh tapi orang-orang yang di gua itu terbunuh, dituduhkan ke Nabi Allah Soleh. Fajmu ahlil Korea ala akhirin naqot, ala akhirin naqoti. Boleh naat man'ut, boleh jadi mubtada khabar atau mubham. Maka mereka bersepakat, ya, berijma, ini penduduk kampung Samud ini, Bani Samud, ala akhirin an-naqoti, membunuh ontanya Nabi Allah Soleh, gitu ya. Kita review sedikit. Jadi ada sekitar 9 orang, kemudian dicegat oleh hadiah, ya,
ya. Mereka dihadang oleh Hadiyat bin Mulaqah, paman dari Qadar yang merupakan seorang tokoh terpandang dari kalangan Bani Hijr ya. Kemudian Zu'ar Ghanam bin Dairah, saudara dari Musodi, dan 5 orang lainnya yang tidak disebutkan namanya. Jadi mereka 9 tambah 7 orang sekitar situ ya. 9 tambah 7 sekitar 16 orang atas perintahnya Unaizah dan Sodok ingin membunuh ontanya Nabi Allah Soleh begitu. Kemudian Nabi Allah Soleh mengingatkan nggak usah gitu. Di antara 10 orang yang punya anak nih akan lahir di bulan ini ada punya anak gitu. Ada 10, ternyata yang lahir 10 orang. Dari 10 orang yang lahir punya anak, dari 10 orang yang punya anak, 1 orang nggak dibunuh anaknya begitu. Nah, ketika dia ingin melakukan karena kesal juga ya, anaknya dibunuh, dia ingin membunuh Nabi Allah Soleh dan ingin membunuh ontanya Nabi Allah Soleh. Akan tetapi tertimpa tuh batu gitu, tertimpa batu. Nah, kisah ini kita cukupkan untuk hari ini. Akan bersambung di waqala Ibnu Isa innama kana tuqasim wa tis'a ala tubayyitin sholihin alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Kita memasuki amar ma'ruf nahi munkar. Mari sama-sama sekali lagi saya mengingatkan kepada kalian semua untuk tidak membeli produk-produk yang berafiliasi terhadap Israel. Terima kasih kepada negara-negara Prancis, negara Inggris ya, dan negara-negara lain yang mengakui kemerdekaan Palestina. Pribadi saya sendiri, Tuan Guru Dery, my friend Mautor, mengucapkan terima kasih kepada kalian karena telah mengakui kemerdekaan Palestina. Gitu ya. Dan untuk kalian para panitia masjid, panitia maulid, masjid, jangan membeli produk-produk yang terafiliasi Israel seperti Indomie. Gitu ya. Kalau mau ngasih berkat jangan beli Indomie. Pokoknya sekali lagi jangan beli Indomie ya, boykot Indomie. Kenapa Indomie? Karena Indomie menyuntikkan dana ke KFC. KFC adalah perusahaan yang terbukti berafiliasi dengan Israel. Keuntungannya dipakai untuk membunuh manusia-manusia di Palestina. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar yang kedua adalah teman-teman aktivis HMI, GMNI, Cipayung Plus atau apapun, aktivis kehidupan, aktivis kemanusiaan yang tahu di daerah Cilincing fenomena beton ini, saya belum mencari tahu ini siapa pengembangnya, cari tahu informasinya, cari tahu siapa pengembangnya yang membatasi nelayan-nelayan sehingga jauh berputar. Ya, kita akan buat gaduh. Kemudian akan kita cabut, kita akan bersama-sama kita lawan ketidakadilan di negeri ini. Kita lawan pengembang yang sudah mematok beton di laut Cilincing, gitu ya. Ini sengaja ini sebenarnya kasusnya sudah ada sekitar 3 minggu yang lalu. Sengaja saya ingin tahu ini apakah ada empati dari masyarakat, ada rasa simpati mengenai manusia lainnya, mengenai tetangganya di nelayan Cilincing. Saya pengen tahu aja gitu. Ternyata nggak terlalu rame dan saya coba mengobservasi, saya belum menemukan titik temu siapa pengembangnya. Mari sama-sama kita ramaikan, kita tolong nelayan-nelayan di Cilincing, karena segala sesuatu yang
berlaku untuk hajat hidup orang banyak itu tidak boleh dimonopoli, begitu ya. Air, energi, dan wilayah itu dalam hadisnya tidak boleh harus berserikat, tidak boleh dimiliki perseorangan, dimonopoli, itu dalam hadisnya begitu ya. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar yang ketiga, ini saya mau bilang nih ke Komisi 3 MPR RI, DPR MPR RI, komisi yang memberikan tes fit and proper test kepada calon hakim MA Mahkamah Agung, yaitu Hakim Alimin, hakim yang memberikan vonis hukuman mati kepada Sambo. Goblok! Ini Bhinneka Haraman tolol anjing. Bhinneka Haraman tolol gitu. Logical fallacy. Pak Hakim, Pak Alimin benar memvonis mati Sambo. Di mana hak asasi manusianya? Tanyakan kepada Sambo, di mana hak asasi manusianya? Kenapa membunuh Yosua? Bhinneka Haraman, goblok! Ini Bhinneka Haraman kalau perlu periode tahun depan ini, bukan periode tahun depan ya, periode pemilu selanjutnya jangan dipilih nih, tolol ini Bhinneka Haraman dari Demokrat. Bhinneka Haraman nih, tanda ini Tuan Guru Dery, my friend, my author. Tolol. Jangan-jangan Anda koruptor lagi ya. Orang-orang yang tidak ingin korupsi dan orang-orang yang rusak di muka bumi ini dibasmi. Jangan-jangan adalah bagian dari perusak di muka bumi Indonesia. Begitu ya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Kita tunggu apakah Hakim Alimin ini gagal jadi hakim Mahkamah Agung. Kalau sampai gagal, ya, maka Bhinneka Haraman si goblok yang harus bertanggung jawab. Tolol, logika fallacy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fa'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadat wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridok mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak walhikni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai berjumpa kembali di podcast Said Dery yang berarti perkataan Tuan Guru Dery atau Tuan Guru Dery itu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace out.